kita sudah mulai berkomitmen dalam dunia asmara, dalam dunia pacaran. Kita mau ada ujungnya yaitu sebuah pernikahan. Tapi kenapa ketika kita mulai mau masuk ke zona pernikahan itu teman-teman, mayoritas, entah perempuannya atau laki-lakinya lebih mudah buat mendengar persepsi orang lain tentang pasangannya. Di sini saya tidak mau membahas benar atau salah. Tidak. Saya cuma mau mengingatkan sama teman-teman, semua orang punya masa lalu. Hola, kembali lagi di Sounding. Kali ini agak berat, kita mau membahas mengenai kisah asmara, ya, cinta-cintaan ala dunia nyata, bukan dunia Korea. Ya, ini nggak ada di drakor. Alright. Selama pandemi, saya dan suami itu membuat sebuah wedding service, wedding solution. Nah, sebenarnya bukan tentang pekerjaannya, tapi kami mau in charge di dalam ibadah pernikahan mereka, gitu ya. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah sepanjang perjalanan kami ke sini, ada beberapa orang yang akhirnya mundur dari zona itu. Lucunya, bukan karena mereka mau berpisah, bukan, tapi karena salah satu dari pasangan ini kedistrak dan lebih suka mendengar omongan orang. Itu fatal banget ya teman-teman ya. Ketika kita sudah mulai berkomitmen, kita sudah mulai berkomitmen dalam dunia asmara, dalam dunia pacaran, ya kita pasti mau ada ujungnya dong. Kita mau ada ujungnya yaitu sebuah pernikahan. Nah, ketika kita naik satu level lagi komitmennya ke dalam zona pernikahan, pernikahan itu bukan cuma acara satu hari di mana abis ijab kabul kita resepsi, di mana uang banyak bisa membuat acara kita menjadi tidak terlupakan. Tidak seperti itu. Pernikahan itu adalah sebuah zona di mana kamu akan bertemu dia sepanjang hari, di mana jatuh bangunnya dia ada kamu, begitupun sebaliknya. Dan impian semua orang ada di dalam pernikahan yang sampai maut memisahkan, gitu ya. Tapi kenapa ketika kita mulai mau masuk ke zona pernikahan itu teman-teman, mayoritas, entah perempuannya atau laki-lakinya lebih mudah buat mendengar persepsi orang lain tentang pasangannya. Tahu nggak, pacar kamu dulu gitu, masa sih? Tahu nggak, dia kan sebenarnya begitu, masa sih? Gitu. Jadi kita percaya banget ya, kita percaya banget bahwa ketika orang mau masuk ke dalam ibadah, gangguan, sabotase itu nggak akan mudah. Apalagi ibadah yang kita lakukan seumur hidup. Mau sholat aja banyak kan halangannya, banyak sabotasenya. Mau sholat air mati nggak bisa wudhu, itu sabotase. Ya nggak, mau sholat nggak bisa bangun, itu sabotase. Itu hal yang ibadahnya tuh sekali sehari 5 kali disuruhnya, tapi ini 1 kali kamu mengucapkan ijab kabul, kamu harus bertanggung jawab seumur hidup. Nah, jadi memang pasti rintangan, halangan itu luar biasa banyak. Ya, di sini saya tidak mau membahas benar atau salah, tidak. Saya cuma mau mengingatkan sama teman-teman, semua orang punya masa lalu. Semua orang punya sudut gelap. Semua orang punya hal-hal yang mereka tinggalkan untuk menjadi lebih baik hari ini. Gitu. Jadi jangan menakar siapapun karena masa lalu mereka, atau bahkan karena omongan orang tentang mereka. Itu nggak fair. Karena kita pun nggak sempurna. Ya, kita nggak sempurna. Saya hari ini berdampingan sama pria yang membuat saya bisa duduk di depan kalian. Dia pecandu narkoba 25 tahun. Dia pernah masuk penjara. Dan pada akhirnya saya meyakini bahwa lebih baik sama orang yang pernah gagal. Lebih baik sama orang yang pernah buruk daripada sama orang yang pernah baik. Ya, orang yang pernah gagal, orang yang pernah buruk, orang yang pernah jahat, orang yang pernah badung. Ketika dia datang ke kamu hari ini, dia sudah siap dengan diri dia yang baru. Yang harus kita waspadai adalah orang yang terlalu aman, orang yang nggak pernah bandel, orang yang nggak pernah macem-macem. Kita nggak pernah tahu drama apa di depan, karena jelas badung, gagal, buruk itu menyenangkan. Dia belum pernah memasuki zona menyenangkan itu. Ya teman-teman ya. Jadi buat para pria, mayoritas kalau para pria
Iya, dia tuh kalau pacaran udah sampai sini situ, dia udah begini begitu sama pacarnya. Dia tuh dulu suka mainin hati pria. Ya udah sih, itu masa lalu dia. Pada akhirnya kan dia milih kamu. Kalau yang perempuan, dia tuh nyari duitnya males, dia tuh nggak gigih kalau soal uang. Kamu mau dikasih makan apa? Terus udah gitu player lagi, gonta-ganti perempuan terus menerus. Ya udah sih, rezeki itu bukan kita yang ngatur. Percaya aja ketika kita berpasangan di zona yang halal ya, zona yang halal, rezeki itu ngikut. Begitupun sama player atau dia dulu suka mainin hati perempuan, ya udah sih, semua orang punya konsekuensi. Kalau dia masih melakukan itu di dalam pernikahannya, ya berarti dia yang akan menerima konsekuensinya. Gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah ribut, jangan pernah berantem, jangan pernah menggagalkan sesuatu cuma perkara harta. Dan satu lagi, perkara katanya. Oke, buat teman-teman yang mau menuju pernikahan, semangat. Di depan itu luar biasa. Tantangannya bukan main. Ya, jadi ketika kamu pernikahan itu bukan hal yang buat main-main. Bukan. Sama orang tua yang kita kenal seumur hidup kita aja, kita bisa drama, kita bisa ribut. Apalagi sama orang yang baru hadir di hidup kita beberapa tahun dan kemudian dia menjadi bagian dari kita. Belajar percaya, belajar mengingat, ini ibadah terpanjang, ini ibadah terlama. Ketika kita bilang, dalam susah dan senang, dalam miskin dan kaya, dalam sakit dan sehat, Allah mengamini itu. Ya teman-teman ya. Jadi semangat buat teman-teman yang sedang menuju ke pernikahan. Semoga jalannya dilancarkan. Kalaupun gak lancar-lancar amat gak apa-apa. Kalaupun banyak halangannya gak apa-apa. Intinya berdua tetap pegangan. Ya, itu doang kuncinya. Alright, terima kasih sudah duduk manis.